Saudara, kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi denda 5% perusahaan yang terlambat membayar atau mencicil THR pekerja di tahun ini. Kemnaker juga menghimbau perusahaan jasa transportasi daring memberikan THR bagi pengemudi ojek daring termasuk kurir. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengimbau pengusaha membayarkan THR lebih awal dari batas waktu yang ditentukan. Menaker menegaskan, THR wajib dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya dan harus dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil. Kementerian Ketenagakerjaan juga kembali membuka posko THR untuk menampung pengaduan soal THR. THR keagamaan ini wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh. Tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya pertegas kembali bahwa THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil. Sekali lagi saya menghimbau kepada perusahaan agar membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan. Besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sedangkan pekerja dengan masa kerja 1 bulan tetapi kurang dari 12 bulan, besaran THR diberikan secara proporsional atau dengan hitungan jumlah bulan kerja dibagi 12 dikalikan jumlah gaji yang diterima. Kemenaker telah menegaskan, THR pekerja tidak boleh dicicil atau lewat dari batas paling lama 7 hari jelang hari raya. Jika THR dicicil atau terlambat dibayarkan, maka besaran dendanya adalah 5% dari individu, ataupun nanti jika hitungannya per berapa jumlah pekerja yang tak dibayar. Tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan juga mengimbau THR diberikan kepada pengemudi ojek daring. Kementerian Ketenagakerjaan berdalih, para pengemudi ojek daring atau kurir dalam perusahaan masuk ke perjanjian kerja waktu tertentu. Ojek online termasuk yang kami himbau untuk dibayarkan karena masuk dalam, walaupun hubungan kerjanya adalah kemitraan, tapi masuk dalam kategori pekerja waktu tidak tentu. Waktu tertentu PKWT. Jadi ikut dalam coverage SE THR ini. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menilai akan ditemukan kendala terkait hitung-hitungan besaran THR karena tidak ada standar gaji pokok yang diberikan bagi kurir dan pengemudi ojek daring. Meski demikian, pengacara publik LBH mengapresiasi Kemenaker karena mengafirmasi aturan THR bagi pengemudi ojek daring dan kurir. Di frasanya memang THR, cuman dipadankan dia sebagai PKWT, artinya pegawai kontrak kayak gitu. Jadi hitungannya sama gitu, baik itu PKWT ataupun PKWT gitu, hitungannya sama dan mungkin hitungan yang digunakan bagi para driver juga akan sama seperti itu. Cuman kan itu tadi, mereka tidak ada gaji pokok yang tetap dan segala macam karena fluktuatif penghasilan mereka kayak gitu tiap harinya. Tahun lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.558 aduan terkait THR. Aduan THR yang dapat ditangani sebanyak 1.434 kasus dan yang tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 124 aduan. Kemenaker berdalih, aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti berasal dari pekerja yang bekerja di penyelenggara negara, bekerja di kedutaan atau konsulat asing, termasuk alamat perusahaan tidak dapat ditemukan. Menurut Kemenaker, aduan yang tidak dapat ditindaklanjuti pada umumnya disebabkan tidak lengkapnya laporan yang diberikan. Menaker menyatakan THR diberikan untuk membantu pekerja atau buruh memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya. Pemerintah telah menyiapkan landasan hukum dan pemberian THR bagi pekerja atau buruh. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana Kemnaker memantau pembayaran THR tahun ini dan apa saja tindak lanjutnya? Kami akan bahas bersama juru bicara Kementerian Ketenagakerjaan Dita Indasari. Bergabung juga Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat malam Mbak Dita, selamat malam Mbak Mirah.
Mbak Livi, selamat malam Mbak Dita. Selamat malam Mbak Diti. Halo Mbak Mira. Saya ke Mbak Dita dulu ya, Mbak Mira ya. Mbak Dita, tahun lalu ada 1.558 aduan, ini koreksi saya kalau datanya salah. Ada 124 aduan yang kabarnya tidak dapat ditindaklanjuti karena persoalan data yang tidak terverifikasi. Denda bagi perusahaan tahun lalu diberlakukan seperti apa Mbak, dan apa bedanya dengan skema sekarang? Ya, jadi yang tidak, ini saya klasifikasi pengaduan untuk tahun 2023 yang masuk ke posko THR kami, itu ada 3 kategori. Satu, THR tidak dibayar, jadi memang perusahaan tidak bisa atau tidak mau membayar THR, atau ada THR yang dibayar tapi tidak sesuai dengan ketentuan, itu karena jumlahnya yang kurang atau waktunya yang tidak cocok, tidak sesuai dengan aturan, tidak H-7, atau ada juga yang kategori terlambat dibayar, yang ini bisa kita kenakan denda 5%. Nah, itu kategori pengaduan yang masuk ke kami. Tapi ada juga kategori konsultasi. Jadi pekerja datang untuk berkonsultasi kepada kita. Nah, dari pengaduan dan konsultasi itu, ada yang memang tidak bisa kita tindak lanjuti karena data-data tidak lengkap. Jadi ketika pekerja mengadu, mereka tidak secara detail mengungkapkan nama perusahaan, atau kalau ada nama perusahaan tapi lokasinya di mana, nomor teleponnya mana, identitas pemiliknya siapa, atau direksinya siapa yang bisa kami hubungi, sehingga itu tidak bisa kita tindak lanjuti. Yang kedua yang juga tidak bisa kita tindak lanjuti, yang 124 itu adalah karena pengaduan itu yang diadukan adalah penyelenggara negara atau kementerian dan lembaga lain yang memang itu bukan ranah dari SE THR tahun 2023 dan 2024. Jadi kita tidak bisa lanjuti itu karena itu ranah yang berbeda penyelenggara negara. Dan yang terakhir juga karena yang diadukan itu adalah konsulat asing, lembaga-lembaga yang beroperasi di level asing, ya kedutaan atau institusi-institusi asing. Itu memang juga kita tidak bisa mengakses untuk menyelesaikan. Mbak Dita, sekarang kan ada denda 5% yang berlaku kalau perusahaan mencicil atau bahkan telat tidak membayar. Telat itu artinya mendekati kurang dari 7 hari begitu ya. Bagaimana kalau perusahaan keuangannya dalam kesulitan, Mbak Dita? Apakah kemudian harus mengajukan perjanjian atau aturannya akan seperti apa? Iya, jadi perusahaan yang memang mengalami kesulitan keuangan, mereka bisa juga mendatangi posko THR Kemenaker ini. Jadi posko THR ini adalah posko yang didirikan bukan hanya untuk pekerja, meskipun tentu pengaduan terbesar 90% dari pekerja, tapi juga untuk pengusaha, khususnya menengah ke bawah yang memang tidak mampu. Syaratnya mereka bisa mengadukan dan menyatakan diri tidak mampu adalah yang pertama membawa bukti laporan keuangan. Jadi harus ada secara definitif laporan keuangan yang memang bisa kita verifikasi untuk ketidakmampuan itu. Yang kedua adalah membawa bukti bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan teman-teman pekerja di perusahaannya masing-masing untuk menyampaikan situasi mereka yang sedang tidak baik-baik saja itu. Jadi kalau 2 hal itu dibawa ke kami, kita verifikasi, kalau perlu kita panggil juga teman-teman pekerjanya untuk menjembatani. Baik, saya ke Mbak Mira, Mbak Dita. Mbak Mira, kalau denda 5% yang diterapkan Kemenaker, menurut Anda ini cukup jadi, katakanlah, cukup jadi ancaman bagi perusahaan untuk mematuhi ketentuan untuk memberikan THR? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Livi, yang pertama memang setiap tahun kan selalu ya Kementerian Tenaga Kerja menghimbau untuk kepada seluruh perusahaan, pengusaha melakukan pemberian THR. Sayangnya selalu ditekankan 1 minggu sebelum ya. Seharusnya kan yang paling ditekankan adalah 2 minggu sebelum perayaan keagamaan tersebut berlangsung gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami punya catatan-catatan Mbak Livi terkait dengan posko pengaduan terhadap THR ini. Karena beberapa anggota di Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPI Indonesia banyak yang belum dibayarkan ya sesuai dengan peraturan yang sudah diputuskan dalam perundang-undangan dan juga surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Salah satunya contoh adalah ini kan tadi ada 1.000 lebih ya pengaduan yang sudah diselesaikan dan ada kurang lebih 100-an yang masih belum karena
konsulat asing, lembaga, kemudian alamat nggak jelas. Nah ini depan mata Kementerian Tenaga Kerja dan kami sudah mengadu sampai ke Bu Menteri juga, yaitu Rumah Sakit Haji Jakarta ini Mbak Dita. Jadi ada dia hanya bayar 25%, dia sudah ngadu dan faktanya memang belum dibayar juga sampai sekarang. Kalau kita mengandalkan denda 5%, pasti akan kita hitungkan pasti, tetapi sampai detik ini tidak ada itikat baik, padahal dari Kementerian Tenaga Kerja juga sudah melalui pengawas-pengawasnya sudah mengingatkan ya datang. Harapan saya bukan hanya denda Mbak Livi, tetapi sanksi yang betul-betul tegas gitu loh. Kalau bisa ada ya penutupan lah. Mungkin kalau penutupan pemerintah juga akan serba salah gitu ya. Tetapi ada efek jerah lah yang maksimal gitu ketika memang para pengusaha yang nakal-nakal ini melakukan pelanggaran terhadap pembayaran THR ini. Jadi kalau dikatakan 5%, kayaknya nggak efek jerah, karena kami sudah mengalami, berdasarkan pengalaman kami, ada perusahaan yang sangat terkenal di negeri ini, gitu ya, sektor jasa makanan, punya asing gitu ya, dia tidak membayarkan tahun 2020, 2021, baru dibayarkan tahun 2022, itu pun lewat proses pengadilan. Kita sudah ngadu ke kementerian. Tapi kan nggak ngaruh juga. Lalu kemudian Rumah Sakit Haji, kawan-kawan Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta, itu saya jelas ngomong kayak gini, hanya dibayarkan 25% sejak tahun 2022 yang lalu. 2023, saya nggak tahu nih 2024 dibayar atau enggak. Kita udah ngadu juga, tapi lagi-lagi nggak ada juga pengaruhnya, nggak ada efeknya. Ini gimana? Makanya kami cukup prihatin. Belum lagi, apalagi sampai bergeser kepada keinginan untuk memberikan THR untuk para driver online dan kurir ya, saya kok malah pesimis gitu ya, karena kenapa? Aspek Indonesia juga punya Serikat Pekerja Platform Daring yang isinya 13 platform atau 13 perusahaan aplikator yang bergabung ke Aspek Indonesia, dan ini mendapatkan Putus-putus. juga gitu ya Mbak Livi, gimana nih petunjuk teknisnya juga kan belum ada dalam surat edaran itu, jadi berbeda dengan kawan-kawan pekerja yang ada. Kita tanyakan ke Mbak Dita. Mbak Dita, kalau tadi temuannya Mbak Mira terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tidak patuh soal THR itu seperti apa Mbak Dita nanti? Katakanlah tindakan tegasnya. Jadi tahun 2023 Mbak Mira, itu ada 7 perusahaan yang memang setelah kita periksa, kita verifikasi, itu kita anggap mampu tapi nggak mau. Jadi tidak ada goodwill. Mungkin salah satu dari yang Mbak Mira sebutkan itu ada ya, saya ada 7. Lalu 7 perusahaan ini kita keluarkan rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP daerah, karena itu ada di daerah, agar izinnya dicabut. Itu kita ajukan ini. Halo? Baik Mbak Dita, silakan dilanjut. Ya, kita ajukan ke Dinas DPM PTSP daerah untuk dicabut karena memang tidak ada goodwill. Namun sejauh ini memang ketika itu kita geser ke lembaga terkait, memang belum sejauh itu respon mereka. Mungkin ada pertimbangan lain dari Dinas Penanaman Modal ya. Lalu ada 6 perusahaan yang kita terbitkan nota pemeriksaan, itu karena memang terbukti tidak kooperatif di dalam menjalani proses bukan mediasi tapi proses klarifikasi dengan kami. Tapi sisanya itu sejauh ini memang membayarkan dengan kesepakatan bipartit di antara internal perusahaan dengan pekerja. Jadi kita pernah Mbak Mira mengajukan rekomendasi untuk dicabut. Cuma memang pertimbangan dari Dinas Penanaman Modal berbeda dengan harapan kita. Oke, Mbak Dita, kalau masih ada jumlah pekerjanya besar, baik, konsekuensi lebih besar nanti. Kalau masih ada perusahaan yang masih bandel tahun ini, posko pengaduannya kemana Mbak Dita? Putus-putus, saya nggak dengar. Mbak Dita, soal posko pengaduan untuk perusahaan-perusahaan yang masih bandel tahun ini kemana? Ya, posko pengaduan dengan surat edaran menteri itu, kita juga berharap gubernur dan bupati membuka posko pengaduan di dinas tenaga kerjanya masing-masing, supaya pemantauan dan sharing beban itu bisa lebih luas ya. Di Kemnaker tentu di kantor Kemnaker Pusat, Jalan Gatot Subroto nomor 51, kalau mengadu secara online atau konsultasi online itu di www.kemnaker, posko THR kemnaker.go.id.
Baik, Mbak Mira, ada Hari juga ini sudah ada yang konsultasi 12. sudah ada yang konsultasi, Mbak. Sudah 12. Itu terkait apa? Karena memang belum Ya, jadwalnya pembagian THR kan sekarang. kan posko. Ya, jadi mereka ingin tahu kalau saya statusnya PKWT, lalu hak saya atas THR berapa, bagaimana, kapan. Jadi lebih ke minta informasi dan penjelasan. Baik, pertanyaan yang sama untuk ke Mbak Mira. Mbak Mira, jadi apakah kemudian Anda dan juga kawan-kawan membuka posko, mengadvokasi para pengadu, kemudian mewadahi mereka untuk ke Kemnaker atau seperti apa, Mbak Mira? Ya, yang kalau dikatakan mengadvokasi, pasti kami mengadvokasi karena memang itu bagian tugas kewajiban kami sebagai federasi yang menaungi mereka. Jadi bukan hanya anggota yang berafiliasi kepada aspek, kami juga menerima kawan-kawan yang bukan anggota aspek dan akan kami sampaikan aspirasi mereka kepada kawan-kawan di Kementerian Tenaga Kerja termasuk di Mbak Dita. Itu yang pertama. Tetapi yang paling penting nih Mbak Dita dan juga kawan-kawan Kementerian Tenaga Kerja, Mbak Livi, persoalannya adalah ini perusahaan-perusahaan oknum pengusaha-pengusaha ini dia mem-PHK di jelang-jelang mau Ramadan, menjelang hari raya itu di PHK tuh. Dan kemudian pada saat di hari raya dia open rekrutmen kembali dengan status yang berbeda dengan kontrak dan outsourcing. Ini yang juga perlu dijadikan catatan sangat penting dari pemerintah dalam hal ini. Lalu yang kedua, bukan hanya di kawan-kawan yang tadi sektor jasa yang sampaikan, tapi ada juga kawan-kawan pekerja buruh yang juga mengalami sampai detik ini belum merasakan dibayarkan THR-nya gitu ya. Karena mereka dianggapnya masih kontrak itu Mbak Dita. Jadi kontrak ternyata mereka nggak dapat. Pada saat kontrak sudah mau habis di bulan Ramadan diselesaikan gitu. Jadi ini saya kira catatan-catatan penting yang harus segera dievaluasi dan saya sih berharap ya dari jumlah seratusan tadi yang belum tertangani seharusnya menjadi zero, menjadi nol gitu loh. Jangan sampai ada lagi persoalan-persoalan karena kami menunggu bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban yang bikin posko gitu ya. Artinya kawan-kawan ini justru pengen bagaimana pemerintah untuk menuntaskan bukan hanya posko yang dibuat. Gitu Mbak Livi. Baik, bagaimana Mbak Dita? Ya, terima kasih Mbak Mira, masukannya memang betul. Ini bukan sekedar menggugurkan kewajiban karena kita tahu dengan naiknya harga barang-barang ya menjelang Lebaran dan puasa ini THR itu jadi butuh sekali. Jadi sekali lagi kami minta agar kami sedang memediasi beberapa kasus nih, Mbak Mira dan Mbak Livi. Kami berusaha agar dalam proses mediasi ini, sebelum mereka ter-PHK, kalau memang sudah tidak bisa terhindarkan PHK-nya, THR-nya dibayarkan. Itu salah satu upaya kami dalam proses mediasi beberapa kasus PHK saat ini, kalau memang PHK-nya tidak terhindarkan. Yang kedua, kami minta juga teman-teman pekerja ketika melaporkan, mengadukan haknya atas THR, ini tolong yang lengkap data-datanya supaya kami bisa verifikasi dan validasi. Jadi kita pun ketika dorong dinas-dinas untuk merespon itu di tingkat daerah, itu bisa cepat. Memantaunya bahkan bisa kita datangi kalau memang secara data-data lengkap. Kemarin itu yang 124 yang tidak tertangani itu memang sebagian terbesar karena data-datanya kurang lengkap. Jadi kita tidak bisa tindak lanjut ke daerah ataupun turun langsung. Baik, terima kasih Mbak Dita, terima kasih juga Mbak Mira. Tentu harapannya semoga angka pelanggaran pembayaran THR itu menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga nanti setiap ada masalah juga bisa ditemukan titik terang dan juga solusinya. Terima kasih telah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.